dan segala hal kita belum mengalami keprihatinan. Kalau tidak disebut keturunan. Jadi demikianlah. Atau bagaimana kita memilih bibitnya, atau kita itu meningkatkan mutu para petaninya. Kalau bisa petaninya itu dibekali dengan alat-alat yang canggih atau pengetahuan, sehingga nanti padi yang kita bibit yang kita tuai tadi bisa menghasilkan sesuatu yang baik hasilnya untuk semuanya. Terima kasih, Mbak. Memang lembaga salahnya, mulai bibitnya, kemudian petaninya. Akan lebih seru ini. Sampai kita tuh udah terasa. Itu hanya saya inginkan untuk mengawet enak gitu. Terima kasih ya atas pertanyaannya dari Bu Sri. Ya, saya di sini lebih tepatnya ini ya Bu ya. Saya seorang guru penggerak, tapi masih calon Bu ya, masih calon. Dalam artian ini calon berproses. Nah, ibaratnya dari 100% ini saya sudah melampaui atau malah baru melampaui 35 persentase. Kemarin saja baru seperempat. Itu pun dari baru 35, saya rasa tugasnya sudah luar biasa nih Bapak Ibu. Nah, jadi di sini saya tidak bermaksud untuk, saya yakin kita ini sharing nih Bapak Ibu. Saya tidak bermaksud menggurui atau pripun ya, tetapi memang pertanyaannya Bu Sri ini ya betul-betul yang luar biasa nih, yang seharusnya memang menjadi PR buat kita, karena kita ini seorang guru bibit padi tadi siswa. Kita ibaratnya sebagai seorang anak, kita dilahirkan di mana kita tidak bisa memilih itu. Begitu juga dengan siswa sudah dibekali dengan bakat dan minat yang ia miliki. Kita sebagai guru ini hanya bisa mengarahkan dan membimbing. Oh, ternyata siswa A ini bakatnya di bidang olahraga, siswa B bakatnya di bidang sains. Nah, jadi kita arahkan, oh ya, sainsnya harus ini nih, harus kuat, harus matang. Ya, kita didik, kita bina, kita bimbing supaya memang bakatnya tadi ini tersalurkan, bakatnya di sini juga tersalurkan, seperti itu ya. Nah, sesuai tadi berarti kita memang membimbing siswa, menebali dari tulisan-tulisan yang samar-samar tadi. Nah, jika kita ya diibaratkan memang itu berarti tadi sesuai dengan curahan Bu Sri di SMP Bakti Praja ya. Kalau di SMP Bakti Praja ini berarti memang tidak bisa memilih ya. Tetapi kita bisa memanfaatkan apa yang ada. Kita punya aset, ya, punya tantangan, ya. Kita juga punya harapan Bapak Ibu. Nah, aset kita apa? Nah, jika memang kita tidak dilengkapi atau tidak mempunyai hal yang mungkin sifatnya ini bisa menjadikan kita ini melejit, tetapi kita mempunyai beberapa aset yang mungkin tidak dimiliki oleh beberapa sekolah atau beberapa sawah yang lain tadi ya Bu Sri. Ibaratnya kita punya lahan yang cukup luas ya, apalagi kalau kata Bu Eni ya, lahan kita ini sejuk Bu, kira Bu Eni. Nah, kita itu hidup di ini ya, di alokasi yang tidak panas seperti Mayong. Nah, itu sebenarnya aset kita. Aset kita apa? Kita punya lahan. Kita hanya bisa memanfaatkan apa yang ada. Istilahnya memang
bersyukur ya, bersyukur lalu kita berusaha memanfaatkan apa yang kita punya, lahan. Siswa ini bisa jika kita berusaha lebih maksimal lagi, insya Allah tetap ada yang bisa berpotensi yang nanti juga bisa kita alokasikan ke lomba-lomba agar kita ini di sana atau di luar sana itu oh ini berarti ada SMP Bakti Praja masih aktif, masih eksis. Kita bisa memanfaatkan kalau di zaman era teknologi seperti ini di media sosial. Media sosial bisa kita manfaatkan agar kita ini bisa menambah potensi mereka yang awalnya mungkin dari biasa menjadi sederhana naik menjadi bagus, meningkat dan menjadi luar biasa. Nah, kita manfaatkan yang ada. Kalau siswa punya HP-nya lebih bagus, jadi mungkin kita bisa manfaatkan dengan cara IT-nya, yaitu editing videonya. Mungkin itu yang dibutuhkan. Ini nggak terlalu banyak, tetapi tetap kita membutuhkan dari kata cerdas audio. Kita butuh sesuatu yang harus kita kerahkan, kita keluarkan. Selain tenaga pikiran, memang ada semacam seperti kuota dan lain sebagainya. Nah, kita punya, apalagi Bapak Ibu, kita punya perpustakaan. Jadi kita punya perpustakaan nih Pak BP. Perpustakaan ini bisa kita manfaatkan. Jika memang dari ini belum ada buku-buku yang lebih ini, tetapi kita masih bisa memanfaatkan buku yang ada. Terus selanjutnya kita mempunyai komputer dari bantuan Bapak Ibu, tetapi memang belum bisa kita optimalkan dengan belum kita optimalkan dengan sebaik mungkin. Yaitu bagaimana caranya kita bisa mengaktifkan itu tadi komputer yang kita punya seperti itu. Terus untuk kekurangan, memang ada kekurangan atau tantangan kita untuk tenaga pendidik, tenaga TU dan tenaga warga sekolah yang berhubungan dengan Bapak Ibu guru itu memang ibaratnya kita wanita-wanita hebat Bu. Wanita-wanita hebat di sini karena panjenengan bisa sebagai ibu dan bapak di sekolah, Bu Sri dan ibu-ibu yang lain, Saya yakin untuk tenaga kependidikan kita memang masih selalu berusaha saling melengkapi, meskipun kita ibaratnya tapi kita bisa. Ibu-ibu di sini hebat. Selain itu mungkin saya juga mengajak Bapak Ibu berdiskusi kira-kira dari Bapak Ibu apa yang kita miliki yang berhubungan dengan kelebihan kita. Selain itu kita tetap masih berusaha mengaktifkan yang berhubungan dengan religius meskipun kita di sekolah menengah yang umum tapi kita masih bisa mengaktifkan dari hal-hal yang berhubungan dengan religius seperti adanya istighosah rutin setiap tanggal 17 Pak. Terus selanjutnya ada juga berdoa yang dimulai doanya ini berdoa sebelum belajar dan sesudah, dan saat berdoa sebelum belajar ini ada Asmaul Husna sekaligus membaca surat-surat pendek. Kita juga
ada sholat duha. Sholat duha yang dimana ini berarti kita selalu depankan hal yang berhubungan dengan religius. Nguri-nguri sholat duha. Untuk sholat duhurnya ini memang belum kita aktifkan kembali Pak, sholat duhur secara berjamaah, tetapi dahulu kita sudah mengadakannya Pak. Karena ini kemarin setelah adanya pandemi jam KBM kan ini agak berkurang sehingga sholat duhurnya berjamaah ini belum aktif kembali memang untuk detik ini, tetapi kita masih selalu mengedepankan hal-hal yang bersifat atau berbau religius. Itu tadi itu menjadikan siswa-siswi kita ini outputnya juga di lingkungan rumah ya, di lingkungan rumah insya Allah juga mengikutnya selagi kita di sini Bapak Ibu guru hebat ini sudah selalu menemani dan mendampingi adanya sholat duha Pak. Sholat duha di mana yang anak-anak zaman sekarang untuk sholat duha lipat-liput, tetapi karena di sini kita siswanya tidak cukup banyak, jadi mudah sekali untuk seorang muslim biasanya mengikut memantau dan membimbing untuk sholat duha. Mungkin itu yang bisa saya ini hanya sharing karena untuk jawab pertanyaan tadi ya. Kami mohon bimbingan dari Pak pengajar praktik untuk mungkin memberi masukan kepada kita karena Terima kasih atas jawabannya Bu Dika. Sebelumnya saya ingin memberikan kepada Bapak bahwa sekolah kami ibaratkan bibit-bibit yang ada di sekolah kami itu mungkin hanya 10% yang unggul, yang 90% itu tidak unggul. Nah di sini pinter-pinternya petani bagaimana mengolahnya sehingga nanti yang tidak unggul itu bisa menetes. Nah tadi seperti yang dikatakan oleh Bu Dika pada akhir jawaban tadi, memang setelah kami berusaha mengolah agar sesuai dengan harapan kita, tapi hasilnya kita kembalikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Terima kasih Bapak, mungkin Bapak Sunardi bisa memberi tambahan dan pencerahan kepada kami sebagai guru yang masih awam. Terima kasih Pak. Pak menambahkan bibitnya ini betul ya apa yang dikatakan Bu Sri, 10% yang unggul, terus 90%-nya berarti ya, unggulnya insya Allah nanti dalam hal yang lain, terutama semoga kita bisa membersamai putra-putri kita di SMP Bakti Praja unggul dalam akhlakul karimah tadi sesuai dengan visi misi ya. Karena kita memang ini ya memaksa anak untuk pintar, ya, mungkin untuk pintar ya, itu memang mungkin akan seperti atau kita akan sakit hati, apalagi sekarang ada YouTube dan lain sebagainya, internet, mereka bisa lebih ini ya cepat ya, mengakses jawaban-jawaban. Tetapi untuk akhlakul karimah mungkin kita hanya bisa kita yang membantu atau membersamai mereka ya. Karena YouTube tidak bisa memberikan teladan seperti kita calon Bapak Ibu yang kita di SMP ini. Nah, kita mohon masukan dari Pak Sunardi selaku pengajar praktek ya. Semoga kita tambah semangat dalam membersamai murid-murid di SMP. Oke, terima kasih Bu Sri. Pertanyaannya sangat luar biasa. Jenengan sudah punya sawah, punya bibit, punya petani, luar biasa sekali. Karena bibit jenengan itu tidak hanya padi Bu,
ada zaitungnya, kemudian ada kedelainya, ada kacang hijaunya. Dan inilah yang perlu kita siapkan. Sawah jenengan ini dipetakan. Ini loh, untuk menanam padi pengairannya harus cukup seperti ini. Kemudian kedelai yang perlu kita tanam, kita buatkan ladang atau lahan tersendiri. Artinya kita petakan, padi ditanam sesuai kodrat padinya, kedelai kita tanam sesuai dengan kodrat kedelainya. Ibarat murid kita itu tidak hanya padi ya, ada jagung, ada kedelai, ada kacang hijau, ada padi ya. Dengan bermacam-macam ini kita petakan, ini padi ditanam di lahan yang gembur, ini kedelai di lahan yang agak butuh matahari cukup dan pengairannya tidak membutuhkan banyak air. Kemudian yang jagung juga seperti itu, kita petakan sesuai dengan kebutuhan masing-masing. Jagung, pupuknya harus khusus jagung, padi khusus padi, kemudian kedelai khusus kedelai. Jenengan punya lahan yang luar biasa. Nah, ini kebetulan kita masuk di penerimaan peserta didik baru nih. Monggo, kita tengok lahan kita tengok aset kita. Kita punya apa sih? Yang perlu kita kembangkan apa? Kita lihat lembaganya, gedungnya, lahan yang sudah ada. Kita harus sepinter-pinternya meraih merayu mereka atau membuat tampilan yang menjadikan orang itu melihat, wah itu loh SMP Bakti Praja ternyata sekarang seperti ini. Nah, kesan kita masuk pertama kali, kesan saya pribadi masuk pertama kali masuk, biasanya sih memang lewat Bu, tapi hanya lewat saja. Kalau sudah masuk, wah sekolahnya ini luar biasa, luas, cuma pemanfaatannya yang memang belum maksimal. Jadi petaninya itu sudah luar biasa. Saya lihat potensi petaninya sudah luar biasa. Nah, ada yang penguasaan ibunya luar biasa. Tinggal kita, seperti yang saya sampaikan, lahan sudah ada, tinggal benihnya. Meskipun 10% unggul, seperti yang disampaikan oleh Bu Dika, unggul di bidang akademik, kemudian unggul di bidang non-akademik, unggul di bidang religius. Ini bisa kita tarik kesimpulan, kita menanam beberapa benih yang berbeda-beda. Kita rawat, kita kelola, dan kita pupuk dengan baik. Hasilnya kita serahkan kepada Yang Maha Kuasa. Kita tidak bisa mencetak anak-anak menjadi pintar. Hanya Allah yang bisa memintarkan anak-anak kita dengan usaha kita, usaha lahir dan usaha batin. Seperti tadi sudah disampaikan oleh Bu Dika, ada istighosah. Ini luar biasa. Saya baru bisa menemukan di SMP yang notabene SMP umum ya, ada istighosah. Saya baru ketemu di sini. Yang lain mungkin saya belum masuk, ya. Dan alhamdulillah usaha lahir batin ini akan menjadikan hasil yang sesuai keinginan kita. Betul ya? Terus lahan jenengan, sawahnya sudah ada, petaninya ada, tinggal pengelolaan benihnya ini mau ditanam di mana? Kosok iya kan kalau memang jenengan mau melaksanakan penanaman secara tumpang sari boleh. Padi, campur jagung, campur telo, campur kedelai bisa, tapi jenengan harus menguasai bagaimana cara menanam dengan cara tumpang sari. Lalu kompetensi kita yang perlu kita tingkatkan. Aku ini pengen nandur jagung tak tokok ini, nandur padi di sini, kemudian kedelai di sini. Jenengan tinggal memilih, jenengan enak sendiri-sendiri, apa jenengan enak secara tumpang sari. Ono padi, ono jagung, ono kacang panjang, ono kedelai. Itu kan ada ya, sistem tanam tumpang sari itu ada. Kalau lahan yang agak tandus, padinya digawe gogo. Anggone
cara bahasanya Bapak dulu itu krepek di sawur sini kemudian nunggu hujan datang karena tanahnya tanah rada hujan. Tinggal jenengan di sini, lahannya jenengan ini lahan rada hujan atau lahan gembur. Yang itu kalau memang lahan rada hujan, monggo kita laksanakan tukang sari, ano jatuh, ano pelo, ano pari. Tapi penguasaan dalam perawatan pertanian ini jenengan harus kuasai semua. Paham ya maksud saya? Kemudian kalau lahannya jenengan lahan gembur, ada bibit jagung, ada bibit bawang, ada bibit padi. Seperti dengan tengok di Demak, beliau bisa menanam padi sekaligus menanam bawang. Pengolahan tanahnya yang kita buat, kita ibaratkan seperti itu. Saya menanam bawang sekaligus padi, harus bisa di tanah yang gembur. Nah, inilah potensi yang dimiliki oleh anak-anak kita tingkatkan dengan bekal usaha dan doa kita. Semoga sukses selalu untuk kita semua ke depan menjadi murid-murid yang betul-betul harapan kita religius, berkarakter, akhlak mulia, cerdas, kreatif, dan mandiri. Kiranya hanya itu yang perlu kami sampaikan. Semoga sangat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Kita kembalikan ke ketiga. Terima kasih untuk saran dan masukan dari Pak Sunardi selaku pengajar praktik. Untuk selanjutnya berarti dilanjutkan langsung ke urusan karena waktunya sudah tinggal 10 menit. Nggak terasa ya Bu ya? Nggak terasa ya? Sudah menyinggung yang atap ya, aset, tantangan, berarti sudah masuk, sudah ada di kita. Bisa disampaikan secara global apa itu seperti apa untuk apa itu untuk aset-aset yang kita miliki ini pengelolaannya seperti apa menggunakan atap. selanjutnya untuk sikap dan perilaku saja dengan cara sikap dan perilaku kita untuk mencerminkan visi dan misi sekolah. Monggo, jenengan bisa menyampaikan sikap jenengan untuk mewujudkan visi itu seperti apa? Monggo satu-satu. dari langsung Sikap untuk mewujudkan visi tadi. Oke, monggo. Bisa memakai satu-satu dengan bisa memberikan biar kita nanti diskusinya lengkap. Ada sikap dan perilaku untuk mewujudkan visi misi, kemudian langkah yang perlu kita laksanakan. untuk sikap-sikap yang saya lakukan ya untuk mewujudkan visi misi ya, visi misi kalau guru penggerak ini kan berdasarkan menggunakan pendekatan atap asetnya apa, tantangan, terus pembelajaran lalu aksinya. Nah, karena kita punya aset tadi untuk yang aset kita memiliki aset berupa perpustakaan. Di beberapa sekolah itu belum tentu mempunyai perpustakaan seperti punya kita Bapak Ibu. Jadi kita sudah kategorinya alhamdulillah mempunyai perpustakaan meskipun memang ada beberapa buku-buku yang belum terpenuhi sesuai dengan sesuai dengan zaman kita yang dibutuhkan pada saat Merdeka Belajar atau saat kurikulum Merdeka. Tetapi beberapa buku-buku tersebut masih ada yang bisa kita manfaatkan untuk mengaktifkan literasi siswa-siswi. Jadi yang utama aksi yang saya lakukan berarti menghidupkan kembali
perpustakaan. Nah, perpustakaan di sekolah kami agar siswa-siswi ini mulai menggali atau mengaktifkan literasinya kembali. Literasi dan kalau numerasi karena siswa ini memang kategorinya ini apa namanya, kalau untuk perhitungan mereka memang agak jenuh, tetapi kita atau saya lebih berusaha ke selalu mengenalkan mereka numerasi yang asyik agar mereka juga senang pada numerasi. Itu aksinya berarti yang pertama menghidupkan kembali perpustakaan. Itu nanti PR-nya kita memang ini mengaktifkan kembalinya itu berhubungan dengan koordinator yang bertanggung jawab Pak. Ini kebetulan juga ada guru yang bertanggung jawab kemarin keterima P3K Pak. Keterima P3K. Jadi semakin nanti ditata ulang kembali. Yang kedua ini pembelajaran PJOK memanfaatkan lahan yang ada agar lebih menarik, mereka juga tambah merasa sehat terutama di lapangan kita ini agar mereka ini benar-benar bisa memanfaatkan meskipun itu intra maupun ekstra mereka karena beberapa siswa ini merasa olahraga, pengen aktivitas yang berhubungan dengan fisik seperti itu, terus selanjutnya sangat diterima Bu, sangat diterima tadi yang tadi yang perpustakaan aksi, tantangan, atap tantangan, pembelajaran dan aksi. Terus yang aksi saya berusaha memberikan diseminasi ke Bapak Ibu guru dan tenaga pendidikan baik itu yang berupa tentang pembelajaran tentang PMM ataupun yang berupa tentang budaya positif yang praktik baik. Ini nanti di lingkungan sekolah saya sendiri Pak, di sini sendiri itu nanti biar Bapak Ibu tambah bersemangat karena para petani sudah bersemangat tapi lebih bersemangat lagi mengelola sawahnya agar benih-benih yang bermacam-macam tadi juga tumbuh menjadi yang kita harapkan sesuai. Benih padi jadi padi, benih jagung jadi jagung, bukan kok dari jagung menjadi kedelai, kan tambah kecil Bu. Itu tadi berarti aksi yang paling mungkin mendasar atau minim yang ini masih menjadi PR saya ini untuk melakukan penghibasan tadi diseminasi karena memang beberapa hari ini Pak masih ada beberapa agenda yang berhubungan dengan ini sekolah Bapak Ibu, terutama TU dan lain sebagainya kan ini sedang tadi proses kelulusan dan tes dan lain-lain. Jadi untuk pengimbasannya memang dereng Pak. Ini batu niki. Ini kalau TU tanggal ini berapa hari jenengan Bu? Nanti ada tambahan sehari lagi Mama Bro. Nah, terus selanjutnya selain itu menjadi teladan yang lebih baik lagi kepada peserta didik karena lagi-lagi mereka memang pasti melihat contoh dari kita atau Bapak Ibu guru. Itu memang hal yang benar-benar dari segi manajemen waktu memang ini manajemen waktu masih selalu belajar dan berusaha untuk lebih baik lagi. Terus mengajak rekan-rekan sejawat dan juga bapak atau ibu kepala sekolah untuk selalu
berbenah dalam pengelolaan dan lain-lain yang berhubungan dengan pembelajaran di sekolah kami yang berpihak pada murid seperti itu, memanfaatkan dan mengelola yang sudah kami punya, karena memang kami baru bisa berusaha untuk memanfaatkan atau mensyukuri apa yang kami punya. Nah, nanti sebenarnya sih kami memang angan-angannya tinggi nih Pak, tapi itu kan ya perlahan-lahan, alon-alon. Saya yakin Bapak Ibu yang lain juga selalu berikhtiar dan berusaha untuk bisa mendapatkan harapan dan cita-cita dari sekolah kami tadi. Ya, seperti itu. Terima kasih. Apabila ada salah dan tutur kata ya Bapak Ibu, karena saya di sini ya juga calon guru penggerak, masih selalu belajar dan belajar ya sepanjang hayat. Insya Allah tetap saya juga pasti melakukan kesalahan dan kekurangan. Saya mohon maaf atas nama pribadi dan terima kasih atas nama pribadi karena Bapak Ibu dan Pak pengajar atau pengajar praktik Pak PT sudah membersamai kami dan sudah mengikuti rangkaian acara demi acara. Apabila Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, boleh aplaus untuk Budina, selalu berdiri. Oke, terima kasih Bapak Ibu sekalian. Acara sudah kita nampol. Hanya satu yang perlu saya kuatkan, seperti yang disampaikan oleh Bu Sri tadi, kita punya lahan yang luas, punya benih yang bermacam-macam. Monggo kita tanam secara tumpang sari atau kita tanam sendiri-sendiri. Monggo. Aset jenengan sangat luar biasa. Gedung yang representatif, yang dekat dengan pemukiman masyarakat, tinggal kita meyakinkan beliau bahwasanya ini loh SMP Bakti Pelajar bisa seperti ini. Monggo. Tapi pandangan pertama ini perlu. Saya masuk pandangan pertama, waduh ini apaan monggo, ini kok suka desa dojo kan gitu. Monggo. Bisa ada beberapa cara. Kalau dengan ada kenalan yang punya sapi, ternak ya. Pakai lho Pak, narik gembus ke lemu terus mengkolan. Nggih. Pakai jenengan tidak usah untuk narik, enggak usah gembus ya. Dua minggu udah sembuh Pak. Oh gitu. Kadang memang bilang rapi Pak. Mereka kan sebetulnya mereka. Jenengan kan hanya satu orang. Jenengan kan yang punya sapi itu butuhnya banyak. Kalau sapinya butuhnya banyak, dan tiap hari butuh itu rumput ya. Apalagi saat-saat seperti ini banyak peternak sapi yang butuh pakan ternak. Enggak. Nah, jenengan caranya yang ternak wedhus boleh wedhus udah nanti tidak berkes. Boleh kita ada setiap hari boleh silakan. Korban sudah. Nanti asalnya luar biasa, punya komputer, punya perpustakaan. Ini kan sekedar penguatan masukan, monggo dimanfaatkan. Saya tahu persis keadaan sekolah itu seperti apa, dan saya tahu persis potensi gurunya luar biasa. Tinggal nanti kita monggo saling support, saling mengisi apa kurangnya di mana, monggo demi majunya pendidikan dan majunya lembaga ini. Saya pengen melihat bertenggernya SMP Bakti Praja seperti tahun-tahun sebelumnya. Jaya, ada puncak kejayaan. Mas saya dulu sekolahnya di sini Pak. Itu puncak kejayaannya. Tidak ada orang yang tidak tahu SMP Bakti Praja. Oh itu SMP Bakti Praja luar biasa, maju sekali dulu. Kalau tidak salah tahun 80-an. Saya masih kecil, saya itu kelahiran 79 dan waktu itu pas saya sudah SMP di sini 2 tahun, kemudian ya dilelehkan karena ekonomi tidak sampai, dan saya pernah lihat bertenggernya SMP Bakti Praja itu luar biasa. Kemudian setelah Bakti Praja disusul oleh SMP Al-Hikmah. Terus tahu saya seperti itu.
Dan saya lihat, saya juga acung jempol luar biasa SMP yang mungkin kaya lilin sing UIP nyebar-nyebar gitu. Ya, bisa saya lihat. Ya Allah, oke. Jenengan tinggal menjaga lilin itu, Bu. Lilin itu dijogo ben uripe ora nyebar-nyebar itu. Pesannya semakin lama dengan ganti obor biar lebih terang. Lebih kesini lagi ganti neon ben panjang sisan kan ada. Monggo ini masukan bagi kita semua. Semoga ke depan sukses selalu untuk lembaga ini. Dan saya dengar di sini digunakan untuk kampus universitas terbuka ya. Nah ini satu masukan yang luar biasa buat kita model dan kita untuk menunjukkan ini loh UTW percaya kalau bagi pelajar apalagi SD sekitar. Monggo ya. Semoga ke depan dengan bekal mereka yang dan kolaborasi antar guru, semoga SMP Batu Pelajar berjaya kembali seperti tahun-tahun sebelumnya. Demikian saya kepada dengan semua yang harus istirahat, harus membersamai kami. Terima kasih sekali atas kebersamaannya. Banyak ilmu yang kami ambil dari diskusi kali ini. Kita saling mengisi, saling sharing. Semoga bermanfaat bagi kita semua. Akhirnya dengan segala kerendahan hati, apa yang saya sampaikan ada kekeliruan, ada kekhilafan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Akhirnya bila taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini tidak hanya sampai di sini ya, Bu. Kita bisa diskusi untuk kemajuan berbagai negara. Ini tidak hanya membuktikan jadi guru pendidikan, kita hanya berdiskusi. Hadirin duduk kembali. Ya, langsung ditulis, dilanjutkan. Misalkan lebih dari satu, boleh Bapak Ibu sebanyak-banyaknya. Bebas ya Bapak. Menunggu. Terima kasih Bu. Selanjutnya untuk yang ketiga bisa pakai warna pink atau apa deh? Pertanyaan kalimat terupangnya yaitu di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Di sekolah kita ini kita mengutamakan titik-titik.
mengutamakan nggih. Nggih. Nggih, semua nggih bisa jadi. Jalan dulu. Di sekolah kita mengutamakan titik-titik. Monggo. Sudah semua. Selanjutnya kalimat terumpang yang keempat nih. Ini kalimat terumpang cita-cita untuk murid nih. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Nih. Mana yang lain? Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Kesadaran muridnya, ini cita-cita murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa saya ulangi lagi ya. Murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Ada monggo Bapak Ibu. Ini yang kelima. Ya.
murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik yang berhubungan dengan cita-cita untuk murid. Selanjutnya, kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Ya, untuk demi mewujudkan cita-cita murid ini kita isi kalimat rumpangnya. Kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Maka itu berarti maksudnya dicuci itu dulu. Oke. Semua maksudnya semua. Apa Bapak Ibu? Pak Cai, Pak Cai kirim. Selanjutnya kalimat rumpang yang terakhir ya, Bapak Ibu. Kita dan warga di sekolah ini paham bahwa titik-titik. Ampun, dan
Namun, Bapak Ibu ya, kan kita pengisian kalimat penumpangnya yang berhubungan dengan cita-cita murid ya. Nah, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Dari jawaban Bapak Ibu ya, nanti akan kita bahas bersama-sama, kita diskusikan ya. Nah, kita memimpikan murid-murid yang seperti apa? Yang pertama, ya, murid yang soleh dan solehah, berakhlak mulia, santun kepada orang tua, baik di rumah maupun di sekolah maksudnya nih. Ini di rumah maupun di rumah. Gampang ini. Ya, baik di rumah maupun di sekolah. Nah, betul nih Bapak Ibu ya, luar biasa ya, kita memang menginginkan atau bermimpi murid kita itu menjadi putra putri yang soleh soleha. Jadi ini yang kedua, berpikir kritis. Nah, setuju ya Bapak Ibu ya dari pernyataan yang 1-2 tadi. Yang ketiga dituliskan suka berinovasi. Setuju juga ya Bapak Ibu ya. Terus yang kedua, saya ingin murid kita ini berarti murid yang selalu ingin tahu. Nah, ada rasa ingin tahunya. Kalau yang pertama tadi ya sesuai dengan visi juga, karena kita membentuk akhlak berakhlakul karimah ya. Nah, yang kedua ini tadi rasa ingin tahunya tinggi. Kalau rasa ingin tahunya tinggi berarti anak-anak kita apa? Kita beri pertanyaan pemantik atau kita ini ya, kita beri sesuatu yang agar mereka ini merasa ingin tahunya tinggi, dipancing gitu ya Bapak Ibu ya. Terus yang ketiga, siswa yang bisa bergaul dengan sesama teman. Berarti ini berhubungan dengan ini ya, bersosialisasi ya, supel. Setuju Bapak Ibu? Setuju ya? Nah, bisa kita masukkan ya. Murid-murid kita cita-citanya mereka menjadi yang mempunyai rasa empati dan bersosial tinggi. Terus selanjutnya, saya ingin murid ini semangat dan selalu ceria. Nah, ini berarti bahagia. Nah, bahagia sesuai dengan Merdeka Belajar ya. Nah, murid ini kita bawa ya. Mereka ya. Apa Bu Sri? Iya, pelajaran yang menyenangkan, betul ya. Berarti kita mengembannya, slogannya bahagia, murid yang bahagia. Begitu juga dengan Bapak Ibu gurunya ya, bahagia ya Bu. Selalu bahagia, terutama jika ya tanggal muda ya Bu. Sudah menerima gaji. Iya, 13 tambah bahagia. Ya, kita lanjutkan tadi ya, semangat ceria. Nah, seperti Bapak Ibu gurunya ya, ceria. Nah, selanjutnya yang terakhir ya, tidak harus pintar tetapi mampu beradaptasi. Utamanya beradaptasi sekarang ini berarti beradaptasi teknologi ya, teknologi atau IT. Nah, murid-murid kita ini lebih pintar dari kita
Bapak Ibu. Kita juga harus harus beradaptasi juga ya, ini ya, beradaptasi dengan adanya zaman ya. Kita mampu IT, muridnya IT Pak Peter, kita juga bisa lebih pintar lagi ya, dengan cara belajar sepanjang hayat. Seperti itu ya Bapak ya. Diterima ya dari jawaban yang ini pertama tadi ya, mengisi kalimat rumpang yang pertama. Untuk yang kedua, kita percaya bahwa murid ini adalah titik-titik. Murid ini yang pertama, murid adalah seperti kertas yang akan kita tulis dan akan kita bimbing sesuai dengan skill dan kemampuannya. Menurut pendapat Bapak Ibu, kalimat tadi berarti bagaimana? Setuju apa bukan? Ya, seperti kertas yang akan kita tulis dan akan kita bimbing. Oke, silakan. Menurut saya, kertas seperti kertas putih yang akan kita tulis dan sesuai dengan skill. Kalau bayi itu memang sesuai dengan kehendak kita seperti kertas, okay? Tetapi ini anak-anak kita itu sudah menginjak masa tahap remaja, jadi sudah mulai ketahuan kemampuannya bagaimana, skillnya bagaimana. Jadi kita tidak bisa menulis secara mutlak, tetapi kita hanya menginginkan atau harus tahu sebagai guru kemampuan anak ini apa, skillnya apa, keinginannya apa, hobinya apa, sehingga sebagai guru kita bisa mengarahkan dari skill anak itu sehingga anak tersebut merasa senang karena belajarnya itu sesuai dengan keinginannya, dan diharapkan seperti itu sehingga hasilnya nanti anak tidak merasa tertekan, anak belajar dengan senang, sehingga insya Allah hasil atau outputnya itu bisa akan lebih baik seperti yang kita harapkan. Terima kasih Bu. Ya, terima kasih. Terima kasih ya. Terima kasih atas jawabannya Bu Sri tadi ya. Nah, sesuai dengan pembelajaran Ki Haji Adi Wartara ya, KHD yang sudah kami pelajari bersama-sama ya. Nah, dari pernyataan tadi ya, dari Bu Sri, terima kasih, luar biasa sekali ya jawaban Bu Sri tadi. Jika ini siswa ini seperti kertas, nah, seperti kertas, ya ada yang mengatakan tadi kertas yang akan kita tulisi, ya. Kita ini berarti tinggal apa? Memberi penebalan, ya, mengelolanya sesuai dengan bakat minatnya. Kita seperti ini ya, saat menanam biji, nah, biji padi tumbuhnya juga nanti akan tumbuh padi, ya, bukan tumbuh jagung seperti itu ya. Ya, jadi kita ini membimbing sesuai dengan skill dan kemampuan siswa ya, agar mereka belajarnya ini belajar sesuai dengan bakat minatnya tadi, dan mereka bisa belajar dengan bahagia sesuai dengan skill bakatnya tadi ya, Bu Sri ya. Terima kasih. Terus yang kedua, murid adalah anak-anak yang memiliki karakter dan bakat yang berbeda, yang dapat kita gali seoptimal mungkin.
Jadi murid ini memang mempunyai bakat dan minat yang berbeda-beda. Kita hanya sebagai guru ini membimbing dan mengarahkan. Ya, tadi bakatnya, misalkan dia kurang mampu atau kurang suka di mapel perhitungan atau sains. Ya memang sudah segitu itu. Ya, memang kemampuannya hanya karena kurang suka tadi, tetapi bidang seninya mungkin menonjol. Nah, ini seperti itu ya. Kita percaya bahwa murid ini mempunyai bakat dan minat sesuai dengan kemampuannya masing-masing atau keunikannya sendiri-sendiri. Yang ketiga, murid adalah calon kehidupan masa depan. Betul ya, Bapak Ibu ya. Luar biasa ya kalau murid kita ini pencetak generasi. Ya, generasi yang nantinya akan meneruskan perjuangan kita ya, dan para pahlawan ya, yang mencetak kehidupan di masa depan. Nah, jadi kita sebagai guru ini membimbing dan memberi teladan yang baik untuk murid ya, sesuai dengan bakat dan minatnya. Yang keempat, siswa adalah individu yang akan kita ajarkan menjadi makhluk sosial yang dapat berinteraksi dengan lingkungan. Ya, betul ya. Individu siswa ini nanti akan terjun ke lapangan. Jadi jika nanti akan terjun ke lapangan, ke masyarakat, berarti nanti kita akan membekali apa? Membekali apa sesuai dengan mimpi atau cita-cita murid. Jadi nanti kita sesuaikan bekal untuk mereka yang diselaraskan dengan visi sekolah kita. Atau ya Bapak Ibu ya. Selanjutnya murid adalah titik. Di sini anak adalah seperti ya. Kalau kita isi pasti ya, iya betul pastinya ya. Saya ulangi ya. Anak adalah seperti botol kosong. Kalau kita isi dengan madu, ya, kalau kita isi dengan air comberan, dia tidak akan laku. Ya. Kalau kita isi dengan madu, nilai dan harganya tinggi. Nah, di sini dalam artian ini ya Bapak Ibu ya. Nah, siswa kita ini kalau kita sebagai guru mengisinya dengan hal-hal yang bagus ya, punya value ya, punya nilai tinggi. Nah, nanti hasilnya pun juga nanti bernilai tinggi seperti tadi ya. Kalau diisi madu jadi harganya tinggi. Kalau hanya air putih atau air mineral kan 5.000 ya Bapak Ibu ya. Tapi kalau isinya madu kan 150.000. Seperti itu ya Bapak Ibu ya. Terima kasih. Selanjutnya pertanyaan yang ketiga, di sekolah kita ini mengutamakan titik-titik. Nah, di sekolah kita mengutamakan ya, betul ya. Yang pertama, di sekolah kita mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada muridnya. Setuju sekali ya Bapak Ibu ya. Jadi kita ini mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid, di mana siswa ini yang menjadi aktor yang utama. Kita ini ya, mendampingi, memberikan pendampingan, membimbing siswa kita. Terus yang kedua, di sekolah kita mengutamakan proses belajar dengan KBM baru. Nah, kemudian kita evaluasi untuk mendapatkan hasil atau output yang bagus, yang tinggi. Betul ya, berarti di sini yang diutamakan proses belajarnya. Karena siswa ini berproses Bapak Ibu, ya, berproses dengan segala keunikannya dan dengan segala bakat minatnya
kita sebagai bapak ibu mendampingi. Ya. Nah, yang terakhir pembelajaran yang mandiri dan menarik perhatian siswa. Nah, betul. Kita ingin menjadikan siswa ini mempunyai nilai tinggi atau value tadi, berarti kita ini memberikan pembelajaran yang mandiri sesuai dengan pelajar profil Pancasila. Tadi yang mungkin belum tersinggung, ada mandiri ya, dan menarik perhatian siswa. Siswa merasa tertarik dengan kegiatan sekolah KPM. Maka Bapak Ibu, untuk mungkin ini jika ada Pak Napor mendengarkan profil Pancasila. Boleh ya? Mungkin Bapak Ibu ini kita kalau bernyanyi bersama tim kita kan ini terbatas. Jadi kita mengingat kembali yang namanya profil pelajar Pancasila, Bapak Ibu. Silakan. Sampai lagi ya Bapak Ibu ya, biar nanti kita mengingat. Pelajar Pancasila beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis, beriman dan bertakwa pada Tuhan Yang Esa dan berakhlak mulia, berkebinekaan global, gotong royong mandiri, kreatif dan bernalar kritis. Terima kasih, berikan kelas buat kita semua Bapak Ibu. Nah, selanjutnya kita ke pertanyaan yang selanjutnya Bapak Ibu ya. Nah, untuk pertanyaan yang keempat murid di sekolah kita sadar betul bahwa titik-titik. Nah, dari jawaban Bapak Ibu guru ya, mereka berada di sekolah untuk mendapatkan pendidikan ilmu yang berdasarkan akhlak dan berbudi didasari dengan pekerti yang luhur. Betul ya, berarti kita sadar betul bahwa murid ini harus mendapatkan pendidikan yang layak. Pendidikan yang layak, pendidikan ilmunya yang seperti apa? Yang didasari dengan akhlak, yang mulia, yang berbudi pekerti luhur, seperti profil pelajar Pancasila tadi ya Bapak Ibu ya, yang sudah kita dengarkan tadi. Terus selanjutnya mereka membutuhkan bimbingan belajar, baik ilmu pengetahuan ya, maupun bimbingan
bimbingan dalam bersosialisasi antar teman dan masyarakat. Jadi ini berhubungan dengan ini ya, pendidikan yang ilmu pengetahuan, lalu belajar bersosialisasi, beradaptasi ya antar teman, dan gunanya untuk saat mereka terjun di masyarakat. Nih, terima kasih. Terus selanjutnya butuh pembelajaran yang menantang, yang sesuai era saat ini. Jadi murid ini membutuhkan pendidikan, ya, pendidikan atau ilmu-ilmu yang sesuai dengan era zaman saat ini. Kalau pada zaman dahulu ya Bapak Ibu, mungkin belajar ini ya, masih sangat diperlukan seperti belajar membaca yang baru, ada yang bisa membaca. Kalau sekarang ini kita langsung karena mereka sudah bisa membaca. Nah, di era zaman ini kurikulumnya siswa yang SMP sudah langsung perhitungan. Nah, kalau dulu matematika mereka kan mungkin masih belajar bersosialisasi dengan angka-angka. Kalau sekarang mungkin yang kelas 1 ini sudah langsung 1 kilo ini berapa ons. Seperti itu ya, ini disesuaikan dengan kebutuhan dan era saat ini, terutama sesuai dengan ini ilmu pengetahuan iptek ya, sesuai dengan teknologi yang ada. Karena semakin canggih berarti siswa bisa belajar pakai YouTube ya, atau bisa pakai aplikasi-aplikasi yang lain seperti Quizzes dan lain sebagainya. Di SMP juga sudah familiar atau sudah dilakukan seperti itu. Jadi mereka mendapatkan pendidikan yang layak sesuai dengan zamannya. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terus selanjutnya untuk pertanyaan yang selanjutnya yaitu kita warga di sekolah ini yakin untuk titik-titik. Jawaban dari Bapak Ibu, kita sebagai warga di sekolah itu mempunyai karakter yang berbeda-beda, dan itu kita harus bisa saling melengkapi satu sama lain ya. Saling ini ya, memberikan budaya positif di sekolah kita. Nah, di sekolah kita budaya positif sudah ini ya, sudah kita biasakan. Dengan cara apa? Ada yang Bapak Ibu yang mau memberikan contoh di kita ya. Siswa kita dari pagi hari saat datang ya, berarti membiasakan 5S, senyum, sapa, salam ya. Bertemu dengan Bapak Ibu guru juga sudah seperti itu ya, berarti bersalaman ya. Terus menyapa. Nah, di pagi hari budaya positif, betul Bu. Di pagi hari kita ada ini ya, membaca Asmaul Husna, berdoa bersama, berdoa dan sebelum. Ini termasuk budaya positif yang berorientasi pada religius atau berakhlakul karimah ya. Nah, selanjutnya tantangan ke depan akan semakin berat apabila di era digital ini guru tidak menguasai IT atau guru harus menguasai IT ya. Kita membimbing siswa-siswi dengan jalan memang apa? Belajar sepanjang hayatnya. Terus selanjutnya budaya yang semakin rusak maka harus terperhatikan. Ini maksudnya budaya positif ya. Budaya positif di SMP Bakti Praja ya, tadi sudah ada beberapa budaya yang kami sampaikan ya. Itu terutama yang di sini semakin rusak, maka harus diperhatikan. Ini berhubungan dengan perilaku ya, sopan santun siswa-siswinya. Terima kasih Bapak Ibu, beri aplaus buat ini ya, mengisi kalimat terbang. Terima kasih ya Bapak Ibu. Selanjutnya
Untuk kesimpulan dari mengisi kalimat tadi ya, Bapak Ibu ya. Jadi ya, kalimat rungkang cita-cita untuk murid ini tadi ya, kita sudah mengisi dari 1, 2, dan 3, 4, 5, 6 bahwa kita ini memimpikan murid-murid yang seperti apa ya. Berarti kita memimpikan murid-murid yang kreatif ya, berprestasi, mandiri, tadi sudah ada kata mandiri ya, kreatif ya, inovasi ya, berakhlak mulia, berbudaya, dan berwawasan global. Itu ya Bapak Ibu. Kita percaya bahwa murid ini adalah titik-titik. Mereka atau siswa-siswa kita ini memiliki karakter dan keunikan masing-masing, mempunyai atau memiliki keistimewaan dan bakat yang dapat kita gali seoptimal mungkin. Seperti itu. Nah, di sekolah kita mengutamakan apa? Tadi sudah betul ya Bapak Ibu, mengutamakan pembelajaran yang berpihak pada murid ya, sekali lagi pada siswa dan siswa. Mereka aktor, kita ini mengikuti siswa sesuai dengan bakat minatnya mereka, kita gali dan kita isi, kita bimbing dengan hal-hal yang positif. Selanjutnya, murid di sekolah kita ini sadar betul bahwa mereka ini berada di sekolah untuk mendapatkan apa Bapak Ibu? Pendidikan dan pengajaran yang layak ya, mendapatkan ilmu dan budi pekerti. Kita warga di sekolah ini yakin untuk apa? Kita ini yakin dapat menuntun dan membimbing murid ya untuk mencapai tadi bahagia, ceria tadi Bapak Ibu, ceria, bahagia, dan selamat, dan keselamatan sesuai dengan potensi yang mereka miliki. Kita warga di sekolah juga yakin menciptakan budaya positif di sekolah. Selanjutnya yang terakhir, kita dan warga di sekolah ini paham bahwa setiap anak ini mempunyai atau memiliki bakat dan kemampuan masing-masing yang satu sama lainnya bisa saling melengkapi. Tugas kita apa Bapak Ibu? Tugas kita ini mengoptimalkan bakat dan keistimewaan mereka. Mengoptimalkan bakat mereka dengan cara yang berbeda sesuai dengan apa yang mereka miliki, sehingga mereka ini dapat menjadi siswa yang bahagia. Kita dapat mengantarkan mereka selamat dan bahagia sesuai dengan semboyan dari Ki Hadi. Seperti itu ya Bapak Ibu. Terima kasih. Oke, terima kasih kita. Sudah dirumuskan oleh kita bahwasanya kita di lembaga yang kita cintai ini ada beberapa hal yang perlu kita impikan. Anak-anak yang kreatif, religius, berakhlak mulia, terampil, inovatif, kemudian mandiri, mampu bersosialisasi dan bersaing di zaman yang penuh dengan saingan, ya. Mampu bersaing, intinya di situ. Kita bisa mengambil kesimpulan impian kita yang kita selaraskan dengan visi kita. Kita menginginkan murid pertama mungkin religius, artinya kalau sudah religius istilahnya itu ibarat bangunan itu fondasinya sudah kokoh, kemudian diimbangi dengan berakhlak mulia baik di sekolah maupun di rumah dan di masyarakat. Dan ini satu PR besar bagi kita tentang krisis akhlak dan krisis moral bagi anak.
karena anaknya pergaulan bebas dan ketidakmampuan kita untuk mengontrol anak dalam hal penguasaan gadget, gitu ya. Jadi ini satu PR bagi kita memimpikan peserta didik yang religius, berakhlak mulia, berkarakter, profil pelajar Pancasila, dan kemudian kreatif dan mampu berdaya saing. Itu intinya di situ. Yang selanjutnya mungkin nanti bisa disampaikan lagi dalam hal mewujudkan visi. Ini kan kita tentunya punya langkah konkret yang akan kita ambil. Mungkin bisa nanti kita diskusikan lagi tentang langkah yang perlu kita laksanakan, sikap dan perilaku yang akan kita laksanakan untuk terwujudnya visi sekolah tersebut. Mungkin langkah atau perilaku kita sebagai seorang guru, sebagai kepala sekolah, kemudian perilaku orang tua, perilaku murid perlu kita teruskan. Monggo kita fasilitasi untuk berdiskusi kembali tentang perilaku cerminan demi terwujudnya visi sekolah yang sudah ditentukan. Jika mungkin sejauh ini saya belum tahu visi sekolah itu seperti apa, nanti bisa kita sampaikan. Kemudian kita cocokkan dengan kalimat penumpang yang sudah kita buat. Kalimat penumpang sudah kita buat itu sudah diambil kesimpulan dari kalimat penumpang tersebut apakah sudah selaras dengan visi yang sudah kita miliki. Monggo buktikan. Nanti kemudian ini nanti akan kita tidak lanjuti cerminan seperti apa yang kita akan laksanakan demi terwujudnya visi sekolah tersebut. Nah, ini bukan visi sekolah ya. Oke, lanjut jika visi sekolah coba dilakukan. Oh ini terwujudnya peserta diri yang beriman, takwa, tegas, terampil dan mandiri. Nah, monggo ini mungkin kita selaraskan dengan perumusan kalimat penumpang yang tadi. Kemudian kita akan melangkah lebih jauh lagi untuk menapak terwujudnya visi SMP ini. Kita akan diskusikan langkahnya apa, kemudian yang perlu kita laksanakan seperti apa, perilaku untuk mencerminkan itu perilakunya seperti apa. Nanti kita diskusikan lagi. Contoh ya, seumpama ini contoh saya tanyakan perilaku seorang guru untuk menciptakan terwujudnya visi sekolah yang seperti ini. Sebelum lanjut ke itu nanti kita rumuskan dulu. Nanti terus lanjutkan perilaku sebagai seorang kepala sekolah demi terwujudnya visi sekolah ini seperti apa perilakunya. Kemudian itu yang kepala sekolah. Yang kedua, perilaku yang akan kita laksanakan demi terwujudnya visi ini seperti apa. Nanti baiknya people nanti bisa menyampaikan pendapatnya. Monggo jika lanjutkan. Ini hanya tambahan supaya diskusi lebih mantap lagi. Terima kasih nih. Untuk sebelum masuk ke perilaku tadi nih, apakah sudah selaras atau belum visi dari SMP kita, saya berarti akan mengulas sedikit tentang visi SMP J, Pak Karti ngoten J. Nah, untuk visi SMP Bakti Praja kita ya, nanti sambil kita ingat-ingat tadi yang sudah Bapak Ibu guru isi ya, sesuai dengan tadi yang sudah saya simpulkan ya, itu terwujudnya peserta didik yang beriman. Ini takwa, artinya yang bertakwa, ya, cerdas, terampil dan mandiri. Mungkin tadi kita sudah bercita-cita siswa ini kita bawa ke sesuai
Ini nah, maksud dari visi tadi yang beriman berarti indikatornya itu ini sudah kekinian, tetapi mungkin belum komplit atau lengkap ya, sesuai dengan dari apa yang kita inginkan, yaitu kita menginginkan sesuai dengan profil pelajar Pancasila ya Bapak Ibu, seperti itu, sesuai dengan norma dan harapan masyarakat. Nah, ini ingin mencapai keunggulan, mendorong semangat dan komitmen seluruh warga sekolah, mendorong adanya perubahan yang lebih baik. Kalau indikatornya visi kita itu berarti berakhlak dan bermoral tinggi. Nah, ini sesuai dengan tadi berakhlakul karimah. Unggul dalam prestasi. Tadi sudah ada kata prestasi. Untuk kreativitas ya, tadi di sini belum ada sebenarnya. Kreativitas, terampil, unggul dalam olahraga dan lain sebagainya, dalam disiplin dan aktivitas agama, peduli sosial, ini memang belum ada. Nah, sekarang apakah visi sekolah ini sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid Bapak Ibu? Yang tadi sudah kita kita diskusikan bersama tadi, kalau kita ini memimpikan murid yang seperti apa. Apakah kira-kira visi tadi sudah sesuai Bapak Ibu? Kita tidak. Apakah sudah selaras dengan cita-cita kita untuk murid? Yang kedua, adakah yang kira-kira ingin kita sesuaikan ya dari visi SMP kita dengan tadi cita-cita saat kita mengisi kalimat yang rumpang Bapak Ibu, seperti itu. Mungkin ada yang ini tadi, silakan Bu Sri. Di sini ada yang ingin saya tanyakan untuk Bu Dika sebagai calon guru penggerak, dengan adanya kalimat rumpang tadi yang diibaratkan oleh Bu Dika bahwa kita itu menghadapi murid-murid itu seperti menuai bibit padi, kalau nggak salah seperti itu. Nah, saya juga mengibaratkan seolah-olah sekolah itu sawah, kemudian siswa adalah bibit padi, kemudian guru adalah sebagai petani. Nah, kemudian di dalam mengolah bibit padi itu petani sudah berusaha untuk memberi pupuk yang terbaik, memberi pengairan yang terbaik, semua disamakan, sama. Tetapi ternyata output atau hasilnya belum tentu bibit yang kita tuai tadi menghasilkan hasil padi yang mantas, yang baik atau yang sesuai kita.